warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah wa qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Kautsar wa bil khusus Bapak Haji Ali Umar Ananda Ridho bin Haji Ali Umar, isfiqna ya syafi, isfiquma ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan segala ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Di tengah euforia libur panjang, masih tetap hadir di Masjid Al-Kautsar. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Hidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali pada bab atau pasal yang berikutnya, Adabul Khuruj ilal Masjid, halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atay as-subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tawajjah ila al-masjid wa la nad'u salata bil jama'ati la siyama subh. Fasalatul jama'ati taqduru ala salatul fadhi bi 27 darajah. Fa in kunta tatasahalu fi misli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi wa innama thamaratu ilmi al-amalu bihi fa idza ista'anta
فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة ومؤدة وسكينة ولا تعجل وقل في طريقي اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق راغبين إليك وبحق من شاهد إليك فإني لم أخرج الشر ولا بطر ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك أنتم إذا في من النار فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya, bagus. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak, adab khuruj ilal masjid. Adabul khuruj ilal masjid, adab keluar rumah menuju masjid. Masjid, apa itu masjid? Masjid adalah, kata Rasulullah, asraful biqa fil ard. Masjid adalah kawasan paling mulia di atas muka bumi. Jadi bumi yang begitu luas, yang paling mulia itu masjid. Yang paling terhormat itulah masjid. Kenapa begitu? Karena kalau masuk ke masjid dengan masuk ke istana beda. Nah, yang pertama, yang kedua, masjid itu Baitullah. Karena masjid adalah Baitullah, maka memuliakan masjid sama dengan memuliakan Allah. Ada hadis lagi mengatakan al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya orang takwa. Jadi orang kalau bertakwa, rumahnya ada dua paling sedikit. Rumah yang sekarang ditempati dan rumah keduanya itu apa? Masjid. Kenapa? Karena mundar mandir rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Karena itu ke masjid diajarin caranya, diajarin adabnya. Apa kata Imam Ghazali? Fa iza faradta min taharatika, maka apabila engkau sudah selesai dari bersucimu, habis wudu, fasalli fi baitika rak'atai subhi, maka salatlah di dalam rumahmu salat 2 rakaat qabliyah subuh. Ini bagi orang yang rumahnya dekat masjid. Nabi Muhammad itu rumahnya sebelah masjid. Jadi begitu azan Nabi qabliyah di rumah. Bagi mereka yang rumahnya agak jauh dari masjid, sebaiknya berangkat lebih awal dan qabliyahnya di masjid. Jadi ada adab pergi ke masjid. Sudah pernah kita bahas, orang beradab lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang berilmu. Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu dia. Karena hidupnya langkah, perbuatannya selalu dipandu oleh ilmu. Kalau mau berangkat ke masjid, langkah-langkahnya satu, ketika kita selesai wudu, wudu di rumah, bagus nih wudu di rumah. Udah selesai wudu, begitu selesai wudu, kalau berangkatnya pagi, sholat
disebut Imam Ghazali? Karena kata Rasulullah, salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar, qobliyah subuh itu lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kalau Bapak punya tanah 20.000 meter di jalan Sudirman, itu bisa dihitung tuh berapa duit. Tapi itu belum tentu menolong kita. Kalau kita meninggal, itu tanah kita tinggal. Tapi kalau kita sholat qobliyah subuh, itu qobliyah subuh ngikut kemana kita pergi itu. Orang Al-Kausar udah tanahnya banyak, qobliyahnya rajin. Jangan udah nggak punya tanah, nggak pernah qobliyah lagi. Qobliyahnya di rumah. Kalau Rasulullah nih, qobliyah subuh di rumah. Catatannya ada catatan sini. Bagi yang rumahnya jauh, sebaiknya di masjid. Di masjid. Kenapa nih sebaiknya di masjid? Karena takut telat. Itu sebabnya kalau subuh 4.30, berapa sih? 4.36 gitu. Kalau Bapak rumahnya agak jauh, Bapak dari rumah mesti lebih cepat dikit. Lebih awal datangnya. Qobliyahnya di masjid. Kalau Nabi karena rumahnya sebelah masjid, sholatnya di rumah. Qobliyah tuh dan subuhnya. Inkan al-fajru qad tala. Ada syaratnya tuh. Sholat qobliyah subuh dilakukan rumah jika ada fajar telah terbit. Sudah adzan, kita sudah mendengar adzan, rumah kita dekat masjid, qobliyah di rumah. Summa tawajjah ilal masjid, kemudian pergilah engkau ke masjid katanya. Udah selesai qobliyah di rumah, cepat-cepat berangkat ke masjid. Kenapa? Wala tada'i salata fil jamaah, dan janganlah engkau meninggalkan salat dengan berjamaah. Jadi yang ketiga, langkah yang ketiga apa nih? Salat jamaah adalah utama. Orang maju kalau selalu amalnya utama, afdol. Jadi kalau kita lihat, orang akan unggul dibandingin yang lain kalau yang dikerjakan afdol. Kalau sholat afdol, kalau ibadah afdol, kalau wudhu afdol, kalau belajar afdol. Supaya ini nih, supaya utama. Jangan biasa-biasa aja. Ya, kalau pakai bahasa yang bilang, orang yang bakal maju kalau dia selalu berorientasi pada keunggulan. Unggul. Sholat berjamaah unggul, qobliyah subuh unggul. Unggul apa ya? Pahalanya, faedahnya, manfaatnya. Jadi orang yang sukses kalau orientasi pada keunggulan. Jangan yang biasa-biasa. Terus oleh Imam Ghazali dikasih keterangan, fasolatul jamaah tafdulu, maka sholat berjamaah itu melebihi ala sholatil fardhi, atas sholat sendirian. Bisakin wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Maksudnya kalau bapak atau ibu sholat sendirian, pahalanya 1. Kalau berjamaah, apalagi di masjid, 27 kali lipat. Mahalnya tuh masjid tuh, ya. Jalannya aja, langkahnya itu menghapuskan dosa tuh. Khatwah ba'da khatwah kafar dzunub. Langkah demi langkah menghapuskan dosa. Jadi mahal. Tausiahnya, selama kita mampu, badan sehat, waktu ada, rumah dekat, berjamaah nanti.
Fa in kunta tasahalu fi mithli hadzal ribhi, maka jika engkau menganggap sepele itu menganggap enteng. Fi mithli hadzal ribhi, katanya pada mithil keuntungan ini, kalau kamu menganggap enteng, menganggap rendah keutamaan keuntungan berjamaah salat subuh ini, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, maka apa faedahnya bagi kamu menuntut ilmu? Artinya apa? Setiap orang yang menuntut ilmu, karena yang baca kitab ini dianggap orang-orang yang rajin menuntut ilmu, mesti punya wawasan. Wawasannya apa? Wawasan keunggulan dan keberhasilan. Mesti punya wawasan berpikir. Bagaimana nih? Satu, unggul. Bagaimana bisa tahu unggul kalau tahu unggulnya? Bagaimana kita bisa tahu sholat berjamaah itu mahal? Karena tahu hadisnya. Bagaimana kita bisa tahu sholat qabliyah subuh itu mahal? Karena kita ngerti hadisnya. Yang kedua, orientasinya sukses. Hidup itu mesti sukses. Gitu. Jadi berbahasa berpikir orang yang ngikutin adab Imam Ghazali, unggul sukses, unggul sukses. Hidup mesti sukses, harus berhasil. Umur boleh nambah, tapi keberhasilan mesti tetap di tangan dengan segala macam ikhtiar yang maksimal. Jangan mundur. Saya selalu bilang kan, orang Al-Kautsar itu kalau bisa grafiknya selalu gini Pak, naik. Nah, kalau sekarang ada di sini, besok ada di sini, lusa ada di sini, begitu. Jangan satu sini turun, jangan. Harus naik. Gitu. Kalau ke sini mundur kita, umur habis, nggak ada prestasi. Gitu. Kita mesti perhitungkan umur, kemampuan, itu mesti gitu tuh naik. Ya semampunya kita. Kalau rata juga jelek juga nih kalau rata insya Allah. Rugi dong, rugi umur, nggak ada prestasi. Jadi ibu bapak hidup mesti di sini tuh. Kalau misalnya tadi pagi subuh berjamaah bagus, besok qobliyah subuh. Besoknya lagi tahajud. Besoknya lagi ada duhanya. Jadi maju ya. Bisa nggak pakai gambar-gambar panah gitu? Anggap aja ngerti lah. Harus maju, nggak boleh sama. Kalau sama rugi, kalau flat gitu rugi itu. Nah jadi kalau orang tatasahalu malas berjamaah, malas bergabung, malas ya sholat, itu ilmu yang dia peroleh selama ini la faedatalah, nggak ada faedahnya katanya, nggak ada hasilnya karena ilmu itu mesti menghasilkan apa? Amal. Ilmu itu menghasilkan amal. Makin tambah ilmunya makin banyak amalnya. Itu artinya. Itu gunanya belajar ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita jadi tahu. Dengan tahu kita bisa beramal. Fa inna ma thamratul ilmi al-amal bih. Sesungguhnya buahnya ilmu adalah mengamalkan dengan ilmu. Jadi ini wawasannya lagi yang kelima ya. Buah ilmu pengetahuan adalah amal yang memberi manfaat. Nah, jadi belajar ilmu itu, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akhlak, supaya amalnya manfaat. Manfaat itu ada 3. 1, manfaat buat dunia.
keseharian. Bermanfaat nggak buat keseharian kita di dunia? Dua, manfaat buat agama. Ada nggak sumbangsi amal itu buat memajukan agama? Gitu. Yang ketiga, manfaat buat akhirat. Pahalanya besar nggak? Mesti gitu. Jadi orang selalu mesti begini nih, ilmu amal. Ilmunya tidak akan disebut bermanfaat kalau nggak ada amalnya. Ilmu amal, ilmu amal. Nah sekarang diajarin sama Imam Ghazali, faidah sa'aita ilal masjid, apabila engkau pergi ke masjid, kalau kita berangkat ke masjid, famshi ala hayyinatin, maka pergilah dengan pelan-pelan, hayyinah. Wa tu'addatin wa sakinatin, dengan tenang, kalem katanya. Jangan terburu-buru, wala ta'jal wa qul fi tariqika, dan janganlah kamu bergegas-gegas. Dan bacalah di perjalananmu katanya. Jadi yang keenam nih, sikap menuju ke masjid. Satu, berjalan bisakinah wal waqar, dengan tenang. Waqar itu berwibawa. Dua, gitu, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, sambil zikir. Nah, ini dia. Tuh, bagus banget. Gitu jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kayak kanan. Kata Rasulullah, kalau orang mau keluar rumah gitu, itu kemudian di depan pintu rumahnya dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dia melangkah kaki kanan, itu di depan rumahnya ada dua malaikat. Malaikat yang kanan langsung merespon itu. Apa katanya? Budita, kamu telah mendapat petunjuk Allah. Wa kufita, kamu telah dicukupkan Allah. Budita wa kufita wa tanah syaitan, kamu telah dicegah dari gangguan syaitan. Jadi asal keluar rumah, tempat yang kita tuju untuk kebaikan, baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, malaikat ngedoain. Dan malaikat yang ngedoain langsung ikutin kemana kita pergi. Bapak nih, ibu nih, bawa malaikat. Makanya di Masjid Al-Kautsar malaikatnya banyak. Satu yang dari rumah. Yang kedua, malaikat yang ada di kanan kiri rakib atin. Yang ketiga, malaikat itu yang ada di atas Al-Kautsar, kan ada malaikat yang kerjanya patroli, yatufu haulal ard. Ada malaikat yang kerjanya keliling di atas muka bumi. Ketika dia keliling, dia lihat, wah Al-Kautsar ini ngapain? Nah, dia turun dia. Jadi banyak, kalau satu orang yang lebih dari 3 malaikat, ini berapa puluh malaikat. Dan malaikat yang sekarang sedang melingkungi Masjid Al-Kautsar itu nggak diem dia. Dalam hadis sahih itu mengatakan, malaikat yang sedang melingkungi masjid itu berdoa dia 3 doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afu anhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Nama bapak disebut, nama ibu disebut. Biar nggak lihat KTP tahu dia. Ini Pak Anu nih, Bu Anu tahu dia. Allahumma arhamhu, rahmatillah dia ya Allah, kasih sayangilah dia. Allah ma'fu'anu, maafkanlah kesalahannya. 3. Dan malaikat kalau baca doa pasti diterima. Itu untungnya tuh Pak ke masjid tuh.
Jadi itu sebab mahal. Ke masjid itu mahal. Sayang kalau kita nggak tahu caranya. Makanya pergi ke masjid itu tadi. Bisa kina wal waqar, dengan tenang dan penuh wibawa. Jangan tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Jalan kita ukur. Dari rumah ke Al-Kautsar kira-kira berapa menit bisa diukur kan? Sehingga pas sampai di masjid nggak telat sholat. Sambil zikir, sambil menuju ke masjid zikir, jangan ngelamun. Iya, karena kalau ngelamun setan masuk. Zikir, ya baca istighfar, baca tasbih, baca doa, baca selawat, bagus. Ini yang dibaca nih kalau lagi berjalan menuju ke masjid nih. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, katanya. Bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan kebenaran orang yang memohon kepadamu, katanya. Wa bihaqqir raghibina, dan dengan kebenaran orang-orang yang cinta kepadamu. Bihaqqi mamsyaya, dan dengan kebenaran, katanya, kepergianku ini. Jadi perginya itu dianggap benar karena sesuai dengan kebaikan. Kalau ke masjid pasti baik dong. Nggak mungkin pergi ke masjid cuma ngambil sendal doang. Pak ini doanya nih. Maka sesungguhnya aku tuh yang baca doa yang pergi ke masjid. Lam akhruj asyaran, tidak keluar karena berbuat kejahatan, nggak mungkin. Saya ke masjid bukan mau berbuat jahat. Wala bataran, dan tidak karena sombong. Ngapain sombong? Kita nggak pantas sombong. Misalnya harta banyak, masih ada orang lebih baik lagi. Ada orang punya harta miliaran, masih ada triliunan. Jadi kalau yang punya miliaran sombong, yang lebih pantas lagi sombong triliunan. Yang triliunan sombong, nggak ada lagi yang miliaran dolar. Jadi malu. Keluar tidak dalam rangka sombong. Wala riyaan, bukan karena riya. Apa bedanya riya dengan wala sum'ah, dan tidak karena sum'ah? Sum'ah itu senang menceritakan kebaikan. Sum'ah. Kalau riya senang menampilkan amal karena kepengen dipuji. Jadi tampilannya. Kalau sum'ah cerita. Asal tahu ya, saya biar gini-gini sedekah saya banyak loh. Ngapain cerita-cerita? Itu sum'ah namanya. Sono saya nyumbang segitu, kesini. Kenapa cerita gitu? Itu sum'ah namanya. Jadi keluar masjid bukan karena sombong, bukan karena sum'ah, bukan karena riya. Tetapi katanya kharajtu ittiqa suhtika. Ittiqa suhtika. Aku keluar karena menjaga diri dari murkamu. Wabtigha mardatika, dan mencari keridhaanmu ya Allah. Nah, di sini kasih tahu tuh tujuan keluar rumah. Nomor 7, tujuan keluar rumah. 1, karena mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, menghindari murka Allah. Ridho, jadi ridhonya kan ada hadis kan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi tujuan keluar rumah apa? Mengharap ridho Allah, menjauhi atau menginginkan murkanya Allah. Itu aja. Kita nggak cari lain. Bangga-banggaan, ngapain bangga-banggaan? Malu. Baik.
Fas'aluka katanya, maka aku memohon kepadamu, munya Allah, antun kidani minan nar, akan menyelamatkan aku dari siksa neraka. Diselamatkan dari api neraka, ini yang ketiga, ABC ya. Selamat dari ancaman neraka. Mahal nih, ya. Diselamatkan dari ancaman neraka, mahal banget. Wa taghfira li dzunubi, dan mengampuni aku akan segala dosaku katanya. Yang keempat, memohon ampunan Allah. Mahal, ampunan Allah mahal banget. Fa'innahu, dikasih alasannya, kata sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Jadi bisa ngampuni dosa kita cuma Allah. Jadi kalau bisa, orang Al-Kautsar ini punya 7 poin ini. Ketika keluar rumah menuju ke masjid, mesti punya 7 poin ini. Jelas? Dan kalau bisa, ya, jangan tidak ke masjid. Dalam satu hari mesti ada tuh yang kita sediakan waktu buat ke masjid. Pertanyaannya, apakah wanita boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh, tidak dilarang, selama masjid menyediakan fasilitas buat wanita sholat berjamaah. Kan ada hadisnya katanya, afdhalus sholat, sebaik-baiknya sholat wanita di rumah. Hadisnya nggak salah, tapi hadis itu ditujukan untuk sholat tahajud. Jadi wanita sholat tahajud paling bagus di rumah, bukan sholat berjamaah, bukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Itu buat sholat tahajud. Kan nggak bagus dong jam 2 ibu keluar dari rumah. Ditanya sama Hansip, mau mana bu? Tahajud di Al-Kautsar. Masjidnya belum dibuka. Kita tahajud di rumah. Gitu. Begitu subuh masjid. Gitu. Kenapa? Karena memang sholat 5 waktu itu ya di masjid. Mana buktinya kan gitu? Kalau sholat hadis itu maksudnya buat sholat fardu dan sholat sunnah, Mekah sepi dong dari jemaah perempuan. Madinah apa sepi dari jemaah perempuan? Banyak, malah di Madinah disediakan khusus tuh ruangan buat orang sholat perempuan. Jadi kalau gitu gimana? Hadis itu memang dibaca mesti dengan paham yang lengkap. Tahunya dari mana? Ngaji. Kalau nggak ngaji salah paham nanti. Kan sudah saya kasih contoh kan? Ada orang belajar hadis melalui YouTube, melalui Google. Di Google disebutkan Nabi kalau makan 3 jari. Hadisnya soal hadis betul, nggak salah. Makan 3 jari. Terus kita belajar hadis itu cuma baca terjemah, tidak memahami konteks dibalik hadis itu. Begitu ada teman makan 5 jari diomelin, lu nggak ikut sunnah Nabi lu. Nabi makan 3 jari no. Mesti dilihat dong. Nabi Muhammad makannya 3 jari, yang dimakan bukan nasi. Kalau kita makan nasi, sayur asam, ikan asin, sambal, dikasih jeruk nipis ya. Apa itu namanya? Jeruk limau. Makan 3 jari kapan kelar? Nah, Iman makanya tamis. Tamis itu kayak martabak, kayak emplang gitu. Ini mocelnya 3 jari, nggak ada orang makan begini. 3 jari gini dicocok, tuh ada dagingnya, gitu makanya 3 jari emang.
Jadi mesti lihat dalam konteks apa hadis itu. Jadi saran saya belajar yang benar, yang genah, gitu. Sama guru yang memang genah, apa genah? Memang jelas, gitu. Kalau enggak, itu tuh mangkreng lagi nyalain orang. Contoh lagi, ada hadis Nabi Muhammad itu kalau hujan malah hujan-hujanan, buka baju, hujan malah buka baju, gitu. Baca doa malah. Hadis itu nggak salah. Kenapa? Karena di sana hujannya jarang. Begitu hujan kan seneng dong, seneng disambut dengan sukaria, gitu, dengan sukacita. Kita hampir tiap hari hujan, asal hujan basah-basahan lama-lama kembung perutnya. Jadi mesti lihat dalam konteks apa hadis itu. Itu ya. Ini ada keluar dari rumah menuju masjid, ada 7 poin. Saya silahkan nih, saya tawarkan kita termasuk bersyukur hari ini ya. Biasanya jam 8 baru datang. Kalau dulu setengah 9 baru datang, sekarang 8:00 datang. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Keluar. Gimana Pak? Iya. Doa keluar rumah. Oke, saya tawarkan, ini boleh nanya dulu atau lanjut. Ini adab dukhulil masjid. Kalau sudah sampai di masjid, apa yang mesti dilakukan? Ini baru jalan dari rumah ke masjid. Kalau sampai masjid, apa yang dibaca? Apa yang dilakukan? Langkah apa yang mesti dilakukan? Ya. Apa tuh? Ya. Kalau afdolnya wudu di rumah, gitu. Wudu di rumah. Kalau waktunya masih leluasa, misalnya masih jam 4.20, masih ada 10-15 menit, habis wudu sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu udah ajan ini, baru sholat qobliyah di rumah. Gitu. Di masjid udah tinggal sholat. Nah, buat apa disediakan tempat wudhu di masjid? Buat mereka yang di rumah tidak sempat mampir ke rumah, tidak sempat pulang lagi langsung ke sini, silakan wudhu di masjid. Dan kalau wudhu juga mesti memperhatikan adabnya. Gitu. Jangan mentang-mentang air nggak boleh, buka bior aja, nyemprot kemana-mana, itu boros namanya. Kira-kira aja, bukanya kira-kira cukup, udah. Kan ada hadisnya. Gunakanlah air, kata Rasulullah, wa in kunta ala nahrin jarin. Meskipun Anda sedang berada di atas sungai yang mengalir. Sedangkan kita ada di atas sungai, ambil air seperlunya. Gak boleh boros. Apalagi wudhu. Nanti ibarat masjid, kan dosen masjid namanya. Dia gak punya empati tuh, gak punya rasa memiliki masjid. Ya. Nggak bagus lagi makan jengkol di rumah, kencingin di masjid. Lebih hancur-hancuran lagi tuh. Kesian orang masjid dong. Paham itu ya? Ya Pak. Mengenai doa masjid tadi Ustaz, kalau salah ada lagi doa yang lain Ustaz. Ada. Ya, masuk masjid. Bisa. Tapi ditulis Imam Ghazali ini aja. Masih banyak Bapak. Masih banyak ya. Tapi yang dimudahkan kalau itu Imam Ghazali untuk kelas-kelas pemula ini dulu deh. Ntar kalau sudah tertanam dengan baik, udah nempel, baru ada hadis lain pakai. Itu Pak maksudnya. Jadi pakai tahapan belajar itu. Oke ya, Ibu masih mau nanya? Ada mau nanya? Kalau enggak kita lanjut. Masuk ke dalam masjid di sekarang. Separuhnya aja ya, sampai halaman 46.
فإذا أردت الدخول إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ومهما رأيت المسجد ما يجب أو بيت فقل لا أرضى الله تجارتك وإذا رأيت فيه ما ينشد ضلالا فقل لا رد الله عليك ضلالك. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية فإن لم تكن على الطهارة أو الأولى تريد فعلها كفتك الباقيات الصالحات ثلاثا وقيل أربعا وقيل ثلاثا للمحدث وواحدة للمتوضي فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحيات فإذا فرغت من ركعتين فانوي الاعتكاف ولو مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعت الفجر فقل. Ya, sampai situ ya. Sekarang kita lanjut nih. Adab wudu'ul masjid. Adab masuk ke masjid. Jadi ceritanya dari rumah sudah berangkat sampai ke masjid. Apa yang mesti dilakukan begitu sampai di masjid? Apa langkah-langkah yang bagus kalau kita masuk ke masjid? Fa idza aradta dukhula ila al-masjid, maka apabila engkau ingin masuk ke masjid, faqaddim rijlaka al-yumna, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Jadi ada aturannya nih. Adab, kalau tadi adab menuju ke masjid ya. Nah sekarang adab masuk masjid. Satu, mulailah dengan kaki kanan. Begitu sampai di depan itu dibuka pintunya, nah kayak kanan. Nah, gitu. Ya. Bukan mulai dari tangga ya, Ustaz. Ya kalau di situ ya, di situ. Kalau ini kan sini, saya juga sini. Kalau di situ, Bapak naik tangga dulu, belum begitu mau masuk pintunya baru. Jadi tangga biasa aja dulu. Begitu sampai depan pintu baru Pak. Pintu di atas ya. Waqul, dan bacalah katanya. Ini dia doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabat-sahabatnya, dan limpahkanlah salammu katanya. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku dan katanya bukakanlah padaku pintu-pintu rahmatmu. Kedua, isinya apa tuh? Doa yang pertama, selawat pada Rasulullah. Baca selawat penting. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa baca selawat dulu, baru doa? Kedua, berdoa memohon
mohon dibukakan pintu rahmat. Sudah baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Abwab itu pintu. Jadi pintunya lebih dari satu. Pintu-pintu rahmat. Rahmat itu bisa ampunan, bisa rezeki, bisa ketenangan, bisa ilmu. Rahmat luas sekali maknanya. Jadi bagus sekali. Maftahli itu bukan tuh pintu abwab rahmatika. Mulai baca selawat. Ada hadisnya ada. Kata Rasulullah, siapa orang membaca doa didahului dengan baca selawat, doanya nggak ditolak. Selawat baca. Ini dulu baru ini doa. Ya. Terus ada catatannya nih Imam Ghazali. Wa mahma, dan kapan-kapan ra'aita fil masjid, engkau melihat di dalam masjid man yabi'u, kepada orang yang katanya sedang jualan. Jadi kalau kita masuk ke masjid, di masjid ada orang yang jualan di dalam masjid. Man yurshidu dhalah, kepada orang yang mencari barang hilang. Fakul, ada hadisnya nih dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Kalau kita masuk ke masjid ada orang lagi jualan atau nyari barang hilang, ucapkanlah la radallahu alaika dhalataka, semoga Allah tidak mengembalikan kepada barang hilangmu. Ya, nggak boleh memang. Ya, makanya di masjid nggak boleh tuh ngumumin telah ditemukan sebuah arloji merek nggak usah. Kalau ada barang hilang, barang ditemui di sana tuh, di kamar wudu, diterima oleh pengurus masjid, disimpan, diamankan, ditulis di papan tulis tuh. Jadi jangan diumumin. Lihat ada hadisnya gitu. Jadi masjid bukan tempat barang ngumumin barang hilang. Termasuk nemuin anak hilang. Di kampung-kampung ada tuh. Ditemukan seorang anak umur 5 tahun perempuan kehilangan ibunya. Nggak boleh. Gitu. Ya. Ini. Semoga Allah nggak mengembalikan barang hilang. Ada hadisnya. Jadi Imam Ghazali bukan bikin-bikin nih, emang ada hadisnya. Kadzalika, begitulah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Rasulullah memerintahkan. Nah, jadi yang ketiga kita berkata, ini bisa dihapus ya? Saya. Yang ketiga nih, makruh tahrim. Hukumnya makruh yang mendekati haram. Satu, berjualan di dalam masjid. Dua, itu mencari dan mengumumkan dolar barang hilang. Kalau di Mekah
ada tuh Darul Mafqud namanya, kantor urusan barang hilang. Ada. Jadi kalau kita merasa kehilangan ROG atau handphone waktu lagi di tempat duduk gitu, lapor aja. Saya kehilangan handphone merek anu, warnanya anu, tipenya anu, gitu. Ada gambar ininya, kasih tahu. Tadi kasih lihat ini benar. Kalau bilang benar tapi dikasih, ada tanda terimanya. Jadi nggak diumumin, pakai halu-haluan. Jangan marah ya. Ini nggak boleh. Jualan nggak boleh. Pertanyaannya, di masjid dengan di luar masjid beda. Di masjid ini arena masjid tempat sholat, nggak boleh jualan. Nah kalau di luar masjid, selama itu di luar pagar, luar masjid namanya. Tapi kalau masih halaman, masjid juga. Karena kalau Jumat kadang-kadang dipakai tuh halaman, atau Idul Fitri misalnya dipakai, masjid juga. Tapi kalau sudah di luar pagar, itu di luar masjid. Di luar pagar boleh dagang. Malah di Masjidil Haram, sekeliling masjid tuh dagang semua, toko emas semua. Jadi nggak boleh tempat dagang. Itu sampai gitu tuh. Supaya apa? Supaya orang kalau masuk masjid fokus ke ibadah. Kalau kita masuk ke masjid dan dagang, ntar lagi sholat ingat, ini ngambil barang belum bayar. Jadi gitu fokus Allah. Bahwa kita mau dagang boleh aja, tapi di luar masjid, di luar area masjid. Fa'idha dakhaltal masjidah, maka apabila engkau sudah masuk ke dalam masjid, fala tajlis, janganlah engkau duduk hatta tusalli raka'atai tahiyyah, sehingga engkau mengerjakan sholat 2 rakaat penghormatan masjid. Jadi yang keempat itu sholat tahiyatul masjid. Dua rakaat sebelum duduk. Jadi persoalan satu, hadisnya ada nggak ada? Kata Nabi, apabila idza dakhaltal masjid fala yaqut hatta yarka'u hatain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk katanya, sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi persoalan tuh hadis itu. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid, pengajian udah mulai? Mana yang bagus? Sholat tahiyatul masjid dulu atau dengar pengajian? Ada ulama ahli fikih mengatakan boleh aja langsung duduk. Nah, pengganti tahiyatul masjid baca tasbih. Jadi begitu duduk, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya tadi datang, Bapak udah nungguin, Ibu udah nungguin dari Isya kan? Kalau saya sholat dulu kan nyolotin, begelit. Ya saya baca tasbih, baru saya ngajar. Lu tahu ya? Gini, ada hadisnya. Ada orang masuk ke masjid tapi ada khutbah. Kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Disuruh. Sholatlah, begitu datang ke masjid, khotib sudah bicara, sholat 2 rakaat khafifatain, yang ringan, yang ringkas. Sholat
baca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk sampai salam, udah jangan salaman kiri kanan, sop depan, sop belakang, jangan, udah langsung dari khutbah. Ada hadisnya, itu berdasarkan hadis itu Imam Syafi'i mengatakan meskipun khatib sudah sedang berkhutbah, ikutin hadis itu, karena ditegur sama Nabi orang itu. Kalau menurut Imam Hanafi, ya kalau sholat sunnah dengan dengerin khutbah itu dengerinnya khutbah kan wajib, pakai akal namanya. Lebih baik dengerin aja. Nah Imam Syafi'i mengatakan mendengarkan khutbah wajib, tapi ngikutin petunjuk Nabi menjadi sangat penting. Sholat aja ringkas, datang sholat 2 rakaat, jangan bertele-tele, nggak usah salam kanan, nggak usah salaman kiri kanan, dengerin langsung khutbah. Jelas? Ustaz, kalau waktunya sedikit, artinya sudah mau mulai sholat wajib, kita tahiyatul masjid atau qabliyah, mana yang gimana Ustaz? Kalau kita datang ke masjid, gitu, terus qomat udah mau dilantunkan, gitu, maka apa yang mesti kita lakukan? Misalnya maghrib, begitu datang sudah mau qomat, nggak usah tahiyatul masjid, nggak usah qabliyah. Siapa aja nunggu, kan ada countdown ya, ada kan? Ya. 10, 9 kan gitu, 8, 7, 6 gitu. Kalau udah tinggal 5, jangan qabliyah maghrib. Siapa aja gitu. Kalau waktunya ada qabliyah atau tahiyatul masjid? Ya, kalau sudah adzan, Bapak datang sudah adzan. Misalnya datang sudah adzan subuh, qabliyah. Qabliyah karena mahal qabliyah, Pak. Kalau sudah qabliyah itu masih ada waktu, itu Bapak boleh sholat wudu. Tapi yang utama qabliyah dulu. Kalau Bapak datang belum adzan, tahiyatul masjid. Misalnya subuh 4.37 misalnya gitu. Bapak 4.30 sampai di masjid, belum adzan, tahiyatul masjid. Itu yang paling bagus, Pak. Kalau kita datang masuk ke masjid sudah maghrib atau menjelang qomat, jangan qabliyah. Ada kadang-kadang kita kepengen banyak amal sunnah, bisa ngeduluin sholat, padahal udah dikit qomat. Gitu. Mesti menyesuaikan. Gitu ya. Tanya Pak, kalau ada kena countdown itu 6, 5 terus dilihat terus sudah 2, ada orang datang sudah qabliyah, apakah si tukang qomat ini melihat masih ada Qomat aja. Kalau sudah berhenti, countdown-nya udah 0, qomat. Kan ada peluit di masih masjid. dia katanya tungguin. Qomat aja. Bagi yang lagi sholat, kalau sholatnya udah tinggal tasyahud akhir, jangan dibatalin. Tapi kalau baru Allahu Akbar, baru baca Fatihah, qomat, batalin. Bisa tak kamu? Misalnya baru baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qomat, ya udah batalin. Jadi nggak usah lihat salat sembahyang. Gak usah, yang itu aturannya. Lihat dia terus. Kalau di Madinah biasanya imamnya tuh kasih komando tuh bagi Madinah, ya. Itu. Imamnya kan ada di dalam ruangan ya. Kalau sudah mau qomat, dia udah selesai qabliyah, dia pencet telepon, bunyi di atas itu kering gitu, diangkat sama muadzin, qomat dia. Nah, qomatnya itu atas perintah imam. Gitu. Kalau kita ngikutin itu kawan-kawan itu udah diatur, Pak. Misalnya kalau maghrib cuma 7 menit misalnya gitu, ikutin itu supaya tertib gitu. Gitu ya, Pak.
taharatin. Maka jika engkau tidak mempunyai wudu, masuk ke masjid, wudu udah batal atau belum wudu malah. Au lam turid fi liha, atau tidak mau mengerjakan sholat tahiyat satu masjid. Kafat kal baqiyatus shalihat, maka katanya cukuplah kepadamu mengucapkan lafaz al baqiyatus shalihat salatan 3 kali. Nah, dia Imam Ghazali ngajarin gitu. Ya kalau kita datang kemudian nggak sempat lagi tahiyatul masjid, al baqiyatus shalihat 3 kali atau 4 kali. Ada menyebutkan 4 wakilah salatan, dan dikatakan 3 kali lil muhdits, bagi orang yang berhadas, wa wahidatan lil mutawaddi, dan 1 kali bagi orang yang berwudu. Nah, jadi kalau datang kita ke masjid, ternyata masjid sudah datang ke masjid sedang ada taklim misalnya, maka langkahnya apa nih? 1, baca al-baqiyatus shalihat 3 kali. Ada menyebutkan 4 kali. 3 kali cukup. Bagi yang belum wudu, bagi yang sudah wudu, kalau sudah wudu cukup 1 kali. Jadi begitu datang sedang ada pengajian, cukup baca sekali aja. Ada riwayat mengatakan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Fa illam takun shallaita fi baitika, maka jika engkau tidak melakukan sholat di rumah engkau, katanya rakaatayil fajri tadi tuh, kalau sudah azan kita nggak sholat qobliyah di rumah, fa yusuka ada uhumam tahiyah, maka cukuplah kepadamu menunaikan 2 rakaat fajar dari tahiyatul masjid itu. Fa idza faragta min rakaatain fanwil i'tikaf, maka apabila engkau sudah selesai dari sholat 2 rakaat fajar itu, maka katanya fanwi, berniatlah al-i'tikaf, niat i'tikaf. Kalau sudah sholat tahiyatul masjid, ya, setelah sholat tahiyatul masjid, nah langkahnya apa? Berniat i'tikaf. Ini dia. Jadi begitu datang, sudah tahiyatul masjid atau tidak tahiyatul masjid, baca al-baqiyat, niat i'tikaf. Nawaitu na'takifa hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi untuk semua nih. Jadi kalau ibu niat i'tikaf, bapak niat i'tikaf, dari mulai duduk sampai nanti bangun pulang dihitung ibadah. Mahalnya i'tikaf. Ya, jadi kayak gitu. Nah, wad'u mimma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya Rasulullah panjang nih. Ba'da raka'atayil fajri, sudah sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya, saran saya kalau nggak hafal dipotret aja. Halaman 46 sampai 51. Banyak. Ini doa antara qobliyah subuh nunggu qomat. Ini mustajab nih doa nih. Sayang kalau nggak tahu. Ya.
Kalau belum hafal, begitu sudah selesai qobliyah, nunggu qomat, buka aja handphone. Lama-lama kalau tiap hari baca apa udah. Gitu ya. Bagus banget nih isinya. Lengkap. Sampai halaman 451, 3 baris dari bawah. Ya, kalau nggak sempat, pertanyaannya kemana Pak? Oh gini, ya nanya, ya. Nabi Muhammad pernah datang ke masjid telat, gitu. Di rumah belum qobliyah subuh. Sampai di masjid Nabi datang, orang sudah selesai semua qobliyah subuh dengan qomat. Nabi belum qobliyah subuh, padahal qobliyah itu mahal banget. Tapi begitu lihat orang udah pada siap sholat, Nabi bilang bilang qomat. Nabi nggak sholat qobliyah subuh. Bila qomat, disuruh qomat ya. Nabi jadi imam maju ke depan, jamaah pada ngikutin Nabi di belakang. Udah selesai sholat, selesai zikir, selesai doa, Nabi terus cepet-cepet pulang. Sampai di rumah sholat Nabi 2 rakaat. Ditanya sama Siti Aisyah, sholat apa barusan ya Rasul, katanya. Bukankah setelah subuh nggak boleh sholat sunnah? Tadi saya barusan mengqadha qobliyah subuh. Jadi qadha qobliyah subuh boleh, cuman nggak tiap hari. Tiap hari qobliyahnya diqadha nggak bisa. Emang udah biasa, udah rutin, setiap subuh qobliyahnya selalu dikerjain. Hari itu memang terlambat dia karena beberapa sebab, karena kesehatan, karena jalannya macet atau sebab lain. Sambil di masjid orang sudah siap-siap mau qomat, ya sudah, sholat aja berjamaah, ntar pulang cepet-cepet. Jangan ngobrol dulu, pulang langsung sampai di rumah qobliyah subuh qadhaan lillahi ta'ala. Ini makan nasi uduk 2 piring, kopi 2 gelas, qobliyah qadha nggak bisa. Pulang langsung qadha. Ya, jelas. Kenapa? Saking mahalnya qobliyah subuh. Jelas ya? Lebih baik kalau di masjid. Orang-orang rumahnya jauh, ke masjid aja, bangun masjid. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad nih. Yang ditulis Imam Ghazali ini ceritanya tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kalau qobliyah subuh di rumah, karena rumahnya sebelah masjid, nempel ke masjid. Jadi di masjid tuh ada semacam serambi. Itulah di situ Nabi tinggal, gitu. Nah, kalau sudah adzan, kedengeran dengan adzan di masjid tuh dari rumah Nabi. Nabi terus qobliyah, gitu. Habis qobliyah langsung ke masjid. Nah, untuk kelas-kelas kita, saya tidak merekomend di rumah, langsung aja ke sini karena jarak rumah ke sini boleh jadi ada kendalanya, hujan dan lain-lain. Rumah di masjid aja bagus. Jelas ya? Sampai halaman 51 doanya ya. Allah deh. Nanti setelah 51 baru kita tahu apa yang bagus dilakukan lagi, katanya ketika sudah masuk waktu sholat fajar, sholat fardu. Seperti apa sholatnya Nabi? Berapa banyak Nabi kalau sholat bacaan ayatnya? Diterangin sini.
Andre dulu. Kita baca doa lagi, semoga semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya saleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.